Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya, Aknar Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Lontar Merah Untidar gelar Write Smart perkuat literasi jurnalistik mahasiswa. Untidar melalui Lontar Merah menggelar pelatihan penulisan berita bertajuk Write Smart di Aula Rektorat Kampus Sidotopo pada 24 April 2026. Kegiatan bertema peningkatan kemampuan penulisan jurnalistik ini diikuti sekitar 50 mahasiswa dari berbagai organisasi. Pelatihan menghadirkan narasumber Lucky Fitriani, dosen ilmu komunikasi dan mantan jurnalis Net TV, serta Fadli Akbar Lubis, dosen agribisnis dan praktisi pers mahasiswa. Materi menekankan pentingnya nilai berita, akurasi data, teknik wawancara, serta penerapan kode etik jurnalistik dalam menyajikan informasi. Narasumber juga menegaskan peran pers sebagai media informasi, edukasi, dan kontrol sosial, serta mendorong mahasiswa aktif dalam citizen journalist. Koordinator kegiatan menyebut pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas dokumentasi dan publikasi kegiatan mahasiswa melalui media Lontarmu. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong budaya literasi serta melahirkan karya jurnalistik yang akurat, kritis, dan bertanggung jawab. Berita yang kedua, peserta pasca kecelakaan tetap ikuti UTBK di Untidar, layanan inklusif jadi prioritas. Pelaksanaan UTBK di Untidar Sabtu 25 April 2026 berjalan lancar. Panitia memberikan pendampingan khusus kepada peserta yang mengikuti ujian menggunakan kursi roda akibat pasca kecelakaan. Peserta mengikuti ujian pada sesi 9 di Gedung Fakultas Teknik lantai 4 dengan akses lift serta pendampingan dari petugas sejak titik kedatangan hingga masuk ke ruang ujian. Penanggung jawab lokasi kampus Tuguran, Profesor Sutrisno Hadi Purnomo menyampaikan secara umum pelaksanaan UTBK berjalan baik meski terdapat 3 peserta tidak hadir. Panitia telah mengantisipasi kebutuhan peserta dengan menyiapkan akses ruangan, komputer khusus, serta pendampingan penuh agar peserta tetap nyaman mengikuti ujian. Sementara itu, peserta mengaku terbantu dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan, sehingga tetap dapat mengikuti ujian dengan lancar. Langkah ini menegaskan komitmen Untidar dalam menyediakan layanan UTBK inklusif, ramah, dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh peserta. Berita yang ketiga, ujian sempat terjeda, Pusat UTBK Untidar pastikan data peserta aman. Pelaksanaan UTBK SNBT di Untidar Minggu 26 April 2026 tetap berjalan kondusif meski sempat terjadi mati listrik. Koordinator IT Insinyur Adriatna Agung Kurniawan menjelaskan pemadaman terjadi sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat selama 2-3 menit sehingga ujian terjeda sekitar 10 menit. Setelah sistem normal, peserta dapat melanjutkan ujian tanpa kehilangan data atau jawaban sesuai sisa waktu. Di SMA Negeri 4 Magelang, ujian sempat terjeda hingga 1 jam 30 menit akibat kendala server, namun berhasil diatasi tim IT. Panitia memastikan peserta tetap dapat menyelesaikan ujian dengan baik, serta akan terus melakukan evaluasi teknis ke depan. Berita yang keempat, Prodi Hukum Untidar dorong penguatan tata kelola jurnal ilmiah. Program Studi Hukum Visipol Untidar menggelar workshop peningkatan akreditasi jurnal pada Senin 27 April 2026 di Gedung Visipol Kampus Sidotopo. Kegiatan ini dihadiri dosen dan mahasiswa pengelola jurnal dengan menghadirkan narasumber Dr. Yusuf Saifuddin dan Dr. Rian Saputra. Dekan Visipol, Dr. Sri Mulyani menyebut pengelolaan jurnal masih menghadapi tantangan, mulai dari manajemen naskah hingga konsistensi penerbitan. Narasumber menegaskan, akreditasi jurnal tidak hanya ditentukan kualitas artikel, tetapi juga tata kelola profesional, konsistensi terbit, serta peran editor dan reviewer. Selain itu, strategi menuju jurnal internasional memerlukan sistem peer review yang kuat, keterlibatan penulis global, dan penerbitan yang konsisten. Melalui kegiatan ini, Prodi Hukum Untidar menargetkan peningkatan akreditasi jurnal, serta daya saing publikasi di tingkat nasional dan internasional.
Berita yang kelima, Dias Natalis ke-47 Untidar usung tema Vidya Loka Adikarya, ilmu berdampak bagi peradaban. Untidar merayakan Dias Natalis ke-47 dengan tema Vidya Loka Adikarya yang bermakna ilmu berdampak bagi peradaban. Ketua Panitia Muhammad Daniel Fahmi Rizal menyebut FKIP menjadi tuan rumah dengan rangkaian kegiatan yang menekankan pelestarian budaya dan penguatan jati diri. Rektor Untidar Profesor Sugiarto menegaskan pentingnya menjaga sejarah dan nilai institusi, termasuk penamaan gedung berdasarkan tokoh berjasa. Rangkaian kegiatan meliputi hotmil Quran, ziarah tokoh, hingga kunjungan ke sesepuh Untidar. Puncak acara digelar melalui sidang senat terbuka pada 5 Mei, disertai orasi ilmiah tokoh nasional. Selain itu, digelar pentas ketoprak, penanaman pohon oleh guru besar, serta festival literasi sebagai agenda baru. Untidar juga menghadirkan kegiatan terbuka untuk masyarakat seperti Expo Kewirausahaan, Untidaran, seminar kebangsaan, hingga konferensi internasional. Melalui perayaan ini, Untidar menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan ilmu yang berdampak, serta menguatkan peran di tingkat nasional dan global. Berita yang keenam, Universitas Tidar gelar Rakor EKKN 2026, libatkan instansi dan masyarakat. Untidar melalui UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menggelar rapat koordinasi Expo dan Kompetisi Kewirausahaan Nasional EKKN 2026 di Rektorat Kampus Sidotopo pada 27 April 2026. Rakor dihadiri pimpinan universitas, panitia, serta instansi terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Lurah Kedung Sari. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Andes Giri Atmoko menyampaikan EKKN akan digelar 10-11 Juni 2026 dengan melibatkan mahasiswa, perguruan tinggi, UMKM, dan alumni sebagai ajang kolaborasi kewirausahaan nasional. Ketua Panitia menjelaskan pendaftaran masih berlangsung dengan target 150 stand pameran berlokasi di depan Rektorat Untidar. Dinas PUPR mendukung dengan catatan tidak mengganggu akses jalan, sedangkan Dinas Perhubungan siap mengatur lalu lintas dan parkir. Lurah Kedung Sari juga menyatakan siap berkoordinasi dan melibatkan masyarakat sekitar. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Parmin menekankan pentingnya sinergi semua pihak, serta menyebut antusiasme EKKN tinggi di tingkat nasional. Rakor ditutup dengan harapan persiapan berjalan optimal agar EKKN 2026 sukses dan memberikan dampak luas bagi pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan masyarakat. Berita yang ketujuh, Panitia UTBK Untidar ungkap kasus kecurangan peserta ujian. Untidar menggelar konferensi pers terkait temuan kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2026 di Rektorat Kampus Sidotopo pada 29 April 2026. Kejadian terjadi Selasa 28 April 2026 pada sesi ke-16 setelah pengawas menemukan gerak-gerik mencurigakan dari salah satu peserta seperti sering memegang telinga dan melihat ke arah pengawas. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Suyitno menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alat bantu dengar serta pelangkat lain berupa handphone dan kontak berisi chip yang diduga digunakan untuk kecurangan. Panitia kemudian mengamankan barang bukti, namun peserta tetap diminta melanjutkan ujian hingga selesai meski sempat terjeda saat pemeriksaan. Setelah ujian, tim PJL, Monef, dan TIK melakukan pendalaman dan menyusun berita acara, serta peserta mengakui kepemilikan perangkat tersebut. Panitia menegaskan prosedur pengawasan sudah dilakukan mulai dari pemeriksaan metal detector hingga pengamatan langsung di ruang ujian. Hingga saat ini, kasus telah dilaporkan ke Panitia Pusat UTBK dan masih menunggu tindak lanjut. Temuan ini menegaskan komitmen Untidar dalam menjaga integritas ujian agar berjalan jujur, adil, dan transparan. Berita yang ke-8, Diksri 2 UKM Iksan Untidar perkuat kepemimpinan dan ukhuwah anggota. Untidar melalui UKM Iksan menggelar kegiatan Diksri 2 Pendidikan Seni Religi di Balai Kelurahan Potro Bangsan pada 2 Mei 2026. Kegiatan mengusung tema harmoni dalam aksi mempererat ukhuwah, mengukuhkan karakter Islami dalam organisasi, dan diikuti anggota Iksan sebagai sarana penguatan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah makam Kiai Haji Siroj Payaman, dilanjutkan pembukaan, sambutan, serta pemaparan materi kepemimpinan dan diskusi. Peserta juga mengikuti studi kasus kelompok, ice breaking, serta berbagai lomba antar divisi seperti
KTIA, tahfidz, tilawah, kaligrafi, dan rebana. Kegiatan ditutup dengan awarding mahalul qiyam dan doa bersama serta sesi dokumentasi. Panitia menyebut kegiatan berjalan lancar dan penuh antusiasme serta diharapkan mampu mempererat kekeluargaan, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat komitmen organisasi UKM Iksan Untidar. Berita yang ke-9, NTDC 2026 Untidar angkat tema pendidikan inklusif. Untidar raih runner-up debat bahasa Inggris. Untidar melalui Tidar Debating Community menggelar National Tidar Debating Competition pada 2 Mei 2026 NTDC 2026 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Dies Natalis ke-47. Kompetisi ini mengusung tema peran pendidikan inklusif bagi masa depan tanpa kesenjangan dengan menghadirkan tim debat terbaik dari berbagai kampus unggulan di Indonesia. Babak penyisian digelar secara daring pada 25 sampai 26 April 2026 sebelum finalis bertanding langsung di GKU Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Dalam kompetisi ini, Untidar berhasil meraih juara 2, runner-up kategori debat bahasa Inggris bersaing dengan 4 tim terbaik nasional. Kegiatan ini menjadi ajang penguatan daya kritis dan intelektual mahasiswa, sekaligus menegaskan peran Untidar sebagai wadah lahirnya generasi pemikir unggul di tingkat nasional. Berita yang terakhir, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar dan BCI Foundation gelar CSR Arimbi Berdayakan UMKM Perempuan Borobudur. Untidar melalui mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 berkolaborasi dengan Borobudur Cipta Insani Foundation menggelar program CSR bertajuk Arimbi, Arah Baru Perempuan Menuju Bisnis Mandiri di Desa Tanjung Sari, Borobudur pada 2 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti 15 perempuan pelaku UMKM dengan tujuan meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi digital. Program menghadirkan narasumber Vinya Pratita Ismata, owner Ngemil Yuk Magelang, yang membagikan pengalaman pengembangan usaha. Peserta juga mendapatkan pelatihan digitalisasi bisnis meliputi penggunaan WhatsApp Bisnis dan Canva untuk promosi produk. Melalui program ini, mahasiswa Untidar turut berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal agar lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Akna Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.